Hai guys, bersama kami lagi Ladang Sayur. Ini kami mau memperbaiki lampu Visicom Smart. Ya, Visicom 10 watt 6500 Kelvin. Berapa ini? 1000 lumen sama 75 mA. Listriknya 100 sampai 240 volt. Ini listrik PLN. Ini kode produksi mungkin saya kurang hafal, kurang tahu. Oke, kalau pertama-tama kalau membukanya ini kan sudah pernah saya buka, jadi kalau belum pernah dibuka itu disongkel gini pelan-pelan sampai bisa terbuka, terutama ini karena di dalamnya ada lemnya. Nah, jadi karena di dalamnya ada lemnya, ini serinya ada kunciannya, diputer. Jadi diputer, ini ada ya, ini di sini ada kvadratnya, di sini juga. Ini kemarin agak rusak jadi agak keras saya bukanya, cuma hasilnya cukup masih tergolong rapi ya. Selanjutnya ini PCB-nya. Oke, yang jadi sorotan utama kalau memperbaiki, kalau lampunya seperti ini biasanya mudah diperbaiki guys. Kenapa? PCB-nya jadi dari aluminium atau logam, ininya juga pendinginnya bagus. Kalau yang murah itu yang PCB-nya dari plastik atau PCB biasa itu. Ini PCB-nya. Ini kemarin yang paling susah sebenarnya adalah, ini memang agak susah nyongkelnya, tapi yang paling susah adalah nyongkel PCB-nya ini guys. PCB-nya ini sangat posisinya kadang susah untuk congkel. Oke, kita buka saja. Ini kemarin sudah saya congkel, aslinya cuma mati satu. Jadi kalau model seperti ini LED-nya, apalagi terlihat masih baru, bening-bening ini, kalau sudah lama LED-nya biasanya agak kecoklatan atau tidak rata coklatnya. Ini bagus, ini agak coklat gitu. Oke, selanjutnya kita cek. Oke, kita ngeceknya sederhana guys. Ini pakai avometer, ohmmeter sih yang kita pakai. Ini alatnya AVO, tapi yang kita pakai ohmmeter. Untuk hambatannya pakai yang 10K, 10.000. Oke, kita cek dulu. Ini kemarin yang rusak cuma satu, tapi karena proses nyongkelnya, nah ini nggak rusak, ini aslinya ini gupil atau pecah karena proses nyongkelnya. Ini juga, jadi yang rusak karena nyongkel itu dua, nyala ya. Aslinya yang rusak ini satu, karena proses nyongkelnya ada korban dua lagi, malah lebih banyak korban karena mencongkel ya. Ini nyongkelnya seperti ini guys. Ini saya pakai beberapa alat kemarin. Saya pakainya pakai ini, pakai silet. Ini sudah agak soak siletnya. Ini cutter sama pecahan cutter kecil. Jadi ini harus dicarikan celah. Ini di celah, baik pakai cutter atau pakai silet yang lentur tipis, kemudian kita songkel sedikit pakai cutter yang seperti ini karena sudutnya agak susah. Kalau sudutnya lebar bisa pakai yang agak besar. Nah, setelah sudah terbuka sudutnya, baru kita songkel. Nah, kemarin yang saya songkel pertama itu ini klek. Nah, akhirnya ininya pecah dua, yang sisi sini. Yang sisi sananya untungnya tidak ikut pecah. Oke, seperti ini. Ini sudah kita bersihkan. Sebenarnya untuk memperbaikinya sangat-sangat mudah. Ini LED-nya kalau beli mungkin sekitar 500 sampai 1000-an per biji. Jadi aslinya rusak satu, ketika proses bukanya nambah rusak lagi dua.
Untuk gantinya ketika waktu kita pakai AVO ini, lihatlah detail dari inti lampunya. Saya lupa. Nah, ini ketika di sini terlihat 3 strip, berarti dia pakainya 9 volt atau 3 kali 3 volt. Ini saya pakainya yang kuning 9 volt kuning karena saya tidak nemu ya. Yang putih sekarang agak susah karena corona ini, jadi arus barang ini kan sebagian besar dari Cina, agak-agak susah ini carinya dan mahal sekali. Sebaiknya pakai kuning. Kalau toleransinya ini sebenarnya 2 agar warnanya masih agak cantik, tapi karena terpaksa ya tidak masalah, mau gimana lagi. Oke, selanjutnya kita siapkan penggantinya. Ini 3 kita siapkan. Sebelum itu kita copot dulu guys ininya. Kita copot tadi yang rusak 1, 2, 3. Kita kasih ini antek atau fluk dia biar mudah lepasnya. Kalau tidak dikasih ini agak susah, jadi nggak terlalu panas, tidak merusak yang lainnya, mata LED yang lainnya. Kita copot karena ini pecah ke songkel, jadi kalau kalian memperbaiki ya setelah proses nyongkel atau sebelum memasang untuk dinyalakan, periksalah bagian yang ininya, PCB nya. Kalau terlihat agak bengkong, itu biasanya LED-nya pasti pecah atau rusak. Yang bagian atasnya ini kan agak bengkong sedikit. Kalau memang itu nggak kelihatan, nanti pas dipasang dan tidak nyala, biasanya kerusakan tambahnya di situ. Biasa ada ekstra korban. Oke. Selanjutnya kita lepas. Saya pakai ini saya pakai solder melepasnya. Ada yang pakai magicom, pemanas magicom. Saya lebih suka pakai solder ini. Jadi kalau dia sudah coklat sekali atau ketika dicek pakai ohmmeter tadi dia cuma nyala dari 3 strip cuma nyala 2 atau nyala 1, itu sebaiknya diganti karena harganya juga tidak terlalu mahal. Untuk mencopot ininya cepat guys, yang paling susah adalah nyongkel kan ini pecah dia. Yang paling susah nyongkel PCB nya dari bodi ya. Ini pecah karena songkel. Ya, ini agak susah guys, nggak tahu kenapa ini. Bisa lepas guys. Nah guys, kurang panas sedikit karena dia agak tebal. Maklum dia pakai 10 watt. Biasanya kalau di bawah 10 watt aluminiumnya tidak terlalu tebal, jadi mudah. Oke. Ini guys, selanjutnya ini pasti rusak karena sudah pasti putus. Kita solder guys. Oke, solder saya agak usang yang ini. Ini kita tambahi solder sedikit, kita tambahi timah. Jadi kalau tidak kita tambahi timah, dia
nggak mau lengket kadang. Kita rapikan guys, maklum solder saya agak tumpul. Oke, selanjutnya guys, tadi baterainya habis. Sekarang kita lanjutkan baterai kameranya. Ini kita lanjutkan, kita tes bekas solderannya tadi. Oh, ini enggak gabung. Kalau dia gabung ke seperti ini, kalau ada seperti ini bagus, nanti tinggal disolder. Nah, ini juga bagus, ini juga bagus. Selanjutnya kita solder. Kita cek yang lainnya dulu. Oke, nyala, 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 nyala. Oke, nyala. Sip. Selanjutnya kita solder. Oke, jangan lupa tambahkan sedikit ini minyaknya, sedikit saja kok, minyak mixnya. Ya guys, ini fluxnya kita tambah lagi sedikit saja, pokoknya ada fluxnya agar biar cepat cair dan dia tidak lengket. Oke, bisa dilihat ini lednya tadi baru saya buka, tadi baterainya habis, kameranya, jadi saya pending. Totalnya 3 guys, ini awalnya 1 jadi 3, enggak masalah. Nah, ini saya pakai warna kuning karena yang 9 volt ini adanya yang kuning, saya punyanya. Kalau yang putih 6 volt ada, susah cari yang 9 volt putih. Oke, selanjutnya kita solder guys. Ini soldernya kita cepatkan, kita paskan, terus kita tata. Besar ketemu besar, ini tembaganya yang besar ketemu besar. Jangan kebalik guys. Tuh. Nih, bisa kelihatan. Oke. Lihat guys. Soldernya saya tepat. Karena kalau nggak pas nggak enak. Ini kalau bagian atasnya ini haruskan. Maaf guys, mencetak guys, karena saya mau lihat apakah ini kameranya bisa fokus atau enggak.
tuh guys. Adalah ini agak susah kalau menurut saya menjahitnya. Kurang lebih sekitar 1 menit untuk memanaskannya, baik memegang atau melepas. Nah, oke, sudah terpasang guys. Oke, kita dinginkan sebentar. Oke, kita cek pemasangannya. Ini nyala. Kita cek semua saja sekaligus, jadi sebelum dipasang atau nanti kalau sudah dipasang juga bisa, tapi saya lebih suka gini. Ya. Oke guys, nyala semua guys, langsung kita pasang guys. Ini masangnya, ini fokus atau enggak ya, saya kurang. Oke, kita pasang selanjutnya. Jangan sampai terbalik. Tadi di sini ada mentulnya, ini kepedok, ini ketemu sama tanda ini. Setiap LED nanti tandanya beda-beda, jadi dihafalkan. Ada yang tidak bisa terbalik juga, misalnya posisi ini bautnya ini juga ada yang tidak bisa terbalik, jadi kondisinya memang jarang sekali yang terbalik, tapi tetap hati-hati dan lebih baik diperhatikan dengan seksama, atau bisa kalau kurang yakin bisa difoto sebelum di. Oke, ini kayaknya kurang bagus guys, tapi kita coba dulu nyalakan. Satu fittingan saya pakai untuk pencahayaan, saya gunakan untuk tester, jadi saya pakai 3 fittingan. Kita coba nyala apakah bisa dilihat. Ada yang putus ini, kita coba sekali lagi. Ada yang putus mungkin, ini asumsi saya drivernya bagus, tapi kalau kondisi kayak gini kita cek satu persatu lagi. Oke guys, ketemu masalahnya. Jadi balik. Jadi ini ketika dicek semua nyala, dan yang sini putus ternyata. Seperti tadi yang ini karena dia kesongkel, pojok-pojoknya ini agak bengkong, kemungkinan ini putus. Ternyata benar, setelah dialiri listrik dia putus. Yang putus ini kita cek semuanya. Oke, yang putus ini kita ganti, kita bongkar lagi. Inilah menariknya memperbaiki lampu.
guys, ini sudah agak dingin, kurang lebih 1 menitan. Kita pasang kembali guys, semoga bisa guys. Hahaha, sangat lama guys. Jadi kalau sudah biasa atau ahli mungkin 5 menit sampai 15 menit sudah bisa selesai, karena saya termasuk amatir. Ini jadi kerusakannya apa, jadi merembetnya kemana-mana ya. Ini kalau sebenarnya menarik dan sangat mudah secara teori, tapi prakteknya ada kendala-kendala yang muncul, itu pasti biasa. Oke guys, bismillah guys, nyala guys, akhirnya guys, akhirnya biar. Oke, kita cabut dulu guys, takut kesetrum saya guys. Kita perketat dulu guys. Ini warnanya jadi agak kuning guys, jadi aslinya 6500, mungkin ini sekitar 5000-an mungkin, karena separuhnya warnanya kuning. Oke, bentar guys, ini oke, kita nyalakan guys. Oke, pure guys, akhirnya guys. Terima kasih guys, bersama kami Ladang Share semua ini. Semoga ini video bisa bermanfaat untuk kita semua, apalagi untuk yang masih belajar untuk memperbaiki lampu. Ini bisa menjadi salah satu referensi petunjuk yang cukup lengkap, tidak ada editing yang memotong atau memanipulasi hal-hal yang tidak misalnya gagal ya kita bilang gagal, kalau berhasil ya berhasil. Oke, itulah pembelajaran, kadang terasa cepat, kadang terasa lama, tapi alangkah baiknya kita ambil hikmahnya saja, kita dapat ilmu dan pengalamannya.